Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita memasuki pada pembahasan tentang teorema Pythagoras. Di part 1 ini kita akan membahas 4 hal ya. Yang pertama menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua bagaimana menentukan jenis segitiga. Yang ketiga kita akan membahas apa itu triple Pythagoras. Dan terakhir kita akan mencoba memahami tentang bagaimana penerapan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari nanti. Baik, kita mulai saja ya. Sebelum lanjut pada slide berikutnya, di sini ada saya sampaikan ya tentang peta konsep yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama dalam teorema Pythagoras itu kita akan mengenal nanti ada triple Pythagoras, ada segitiga khusus maupun pada penerapannya. Nah, terkait segitiga khusus nanti ada dua hal yang akan dibahas ya. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki, ada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebelum kita lanjutkan, silakan bagi yang belum subscribe channel saya ini, silakan ditunggu segera channelnya biar nanti kalian dapat updatean jika misalnya saya mempost video terbaru. Ya, terima kasih bagi yang sudah ya. Baik, kita lanjut. Di Pythagoras di pembahasan kali ini, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih teorema Pythagoras itu. Ya, teorema Pythagoras itu sebelum kita kenal lebih dalam, di sini saya tampilkan ada slide, ada gambar ya. Di sini ada foto atap rumah di mana bagian-bagiannya itu membentuk segitiga yang ujungnya ada sudutnya itu ya. Di puncak B-nya itu sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Atau ada lagi dua benda ini, yang pertama ada yang lereng gunung ya, yang ada tangga, di sini ada objek wisata, biasanya ada yang di daerah luar negeri sana, tangganya untuk menaiki itu tangganya sebegitu curamnya ya, tinggi gitu, lurus tidak belok-belok. Nah, itu nanti ketika diminta berapa sih panjangnya tanpa harus membawa meteran, kita bisa mengukur atau berapa tinggi dari tujuan target yang kita tuju perjalanannya. Atau di sini ada ya lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola. Di sini yang terkait dengan segitiga siku-siku ininya nih. Ya, setengahnya diagonalnya nih sisi yang lebarnya nih maupun yang panjangnya. Kemudian ada lagi penerapannya yaitu dari sebuah piramida ya, di Giza Mesir ya. Dari puncak tinggi limasnya atau bangunan piramid itu sendiri ke tengah-tengah ya. Dari tengah-tengah ke sudut luarnya maupun dari tinggi segitiga pada sisi yang di pinggirnya. Terakhir saya tampilkan satu gambar lagi. Ini ada sebuah jembatan di tengah laut ya, di tengah selat bisa juga. Nah, ini ada tiangnya, tiang pancangnya, jarak yang tiang kawat bajanya maupun dari sini, ini nanti kita akan ukur ya, bagaimana teorema Pythagoras itu bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan sketsa yang membentuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku semua keterkaitannya sama ya. Baik, kita mulai saja. Segitiga siku-siku semua sama tadi ya, kesimpulan dari 5 gambar yang di slide sebelumnya ya. Nanti kita akan mengintegrasikan teorema Pythagoras bagaimana penyelesaiannya tadi terhadap penentuan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, dari semuanya itu, tadi selain yang gambar 5 itu ternyata ada loh manfaatnya kita mempelajari teorema Pythagoras. Di sini saya tampilkan 3 aja ya. Padahal lebih banyak lagi, kalian bisa searching di internet apa saja sih manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras. Yang pertama, di dunia arsitektur pasti sangat terpakai sekali ya tentang kemiringannya. Kalau kalian lihat di gedung-gedung yang baru dibuat saat ini ya, ada crane ya, ada angkat berat yang sangat berat pakai alat gitu. Nanti kemiringannya itu semua ditentukan. Nah, itu ada perhitungannya. Yang berikutnya di ilmu tentang bentuk muka bumi ya, topografi pun demikian, ini siku-siku nih.
Ya, nanti akan terkait dengan segitiga siku-siku berimbas pada teorema Pitagoras. Kemudian ada ini navigasi ya dari mercusuar ya, gimana posisi kapal layar dari radar yang ada. Baik, itu ya tiga manfaat dari tiga dari manfaat kita mempelajari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa lihat channel ini ya, channel video ini saya ambil di sini bagaimana mempraktekkan ini pembuktian teorema Pitagoras ya, tapi menggunakan media air ya, menggunakan media air. Silahkan boleh dilihat-lihat nanti ya. Nah, ini kalau ini dalam media yang dua dimensi seperti ini ya. Di sini ada persegi yang berjumlah 3, ada persegi yang paling kecil yaitu persegi A, persegi yang urutan kedua yaitu B, dan urutan ketiga itu C. Nah, perhatikan di sini persegi A itu warnanya ungu kebiruan ya. Di situ ada 9 kotak kecil. Nah, 9 kotak kecil, kemudian yang di sini 9 ya, 9 kotak kecil. Sebentar saya tuliskan. Nah, di sini 9. Yang B ini ada di sini 16 kotak kecil, nih 1 2 dihitung ya semuanya. Dan sini 25 kotak kecil. Nah, setelah dihubungkan lihat perhatikan angkanya. 16 9 25. Ternyata luas ini kan 25 itu terkait luas ya. 25 kotak kecil itu hasil penjumlahan dari 9 kotak kecil nih yang di A, 9 kotak kecil ya, dan 16 kotak kecil. Sehingga dapat kesimpulan ya, ini kan segitiga siku-sikunya ini ya, yang tengah yang putih. Maka C kuadrat dapat dari sini nih, C kuadrat ya, itu kan 5, ini kan 5 ke sini, 5 ke atas. Sementara 5 kuadrat hasilnya didapat dari 3 kuadrat, yaitu nanti di sini 3 nih. Ya, jadi 9 ditambah 4 kuadrat nih, 4. 1 2 3 4. Ya, seperti itu. Lebih detailnya nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Ya. Ini pembuktian teorema Pitagoras. Lanjut. Apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, di sini tadi kita udah dapat ya. Tidak melulu harus yang miring itu yang C. Boleh diputar-putar ya. Boleh. Nah, kebetulan di sini saya tentukan C adalah sisi yang miring. Sehingga kalau ada gambar, ya baik itu nanti bentuknya X, Y, Z, KLM, apapun itu ya. Yang namanya sisi yang miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Di sini nih. Di sudut siku-sikunya dia di depannya. Ya. Dan sisi yang di depan sudut siku-siku adalah sisi yang terpanjang. Ya. Sisi yang terpanjang atau nama lainnya adalah hipotenusa. Ya. A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Terlihat ya. Nah, di sini ada beberapa gambar seperti ini. Nih, tentukan hipotenusanya. Gambar 1 berarti di sini hipotenusanya lihat dulu di depan sudut siku-siku. Berarti sisi apa? Maka disinilah hipotenusanya M ya. Jelas terlihat. Maka kalau dikaitkan dengan rumus yang ini nih, maka M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk soal yang kedua, di sini perhatikan ada siku-siku, di hadapan ada P, maka di sini P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, Bu, gimana kalau ditanyakannya R? Nah, misalnya ya nggak apa-apa, sama aja. Berarti R kuadrat sama dengan, karena yang tadi terpanjangnya si sisi yang di depan sudut siku-siku, maka di sini yang terpanjang adalah P. P kuadrat dikurangi Q kuadrat dan seterusnya ya. Jadi jangan terkecoh harus A, harus B, harus C ya. Lihat saja yang di hadapan sudut siku-siku itulah sisi yang terpanjang atau sisi miring. Baik, kalau menggunakan angka bagaimana Bu? Nah, seperti ini. Ada 2 soal, yang segitiganya biru dan segitiganya warna kecoklatan ya, warna karamel apa itu ya. Nah, tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Yang pertama di sini, si X tepat berada di depan sudut siku-siku, berarti si X adalah hipotenusanya.
Pertama ya, langkah pertama adalah tentukan dulu hipotenusanya. Di sini kita dapatkan hipotenusanya si X. Maka berlaku X kuadrat adalah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Ya, seperti itu. Tinggal kalian hitung ya selanjutnya. Perhatikan di sini X-nya bukan pada segitiga, bukan pada di depan sudut siku-siku. Yang di depan sudut siku-siku adalah yang 13. Maka X kuadrat adalah 13 kuadrat dikurang. Karena sisi miringnya sudah diketahui ya. 5 kuadrat. Kalau ingin Bu kerjain dong gitu. Ini ada ya, 12 kuadrat itu 144 ditambah 16 kuadrat itu adalah 256 sehingga hasilnya adalah 400. Ini baru X kuadrat. Ini masih X kuadrat. Maka kalau X aja, maka akar dari 400 yaitu 20. Seperti itu ya. Untuk yang kedua kalian bisa explore sendiri. Ya, oke, semangat ya. Lanjut. Nah, di sini ada hal ya, itu kalau menghitungnya pakai akar ya. Kalau misalnya soalnya angkanya kecil kayak barusan tuh nggak apa-apa ya, maksudnya masih bisa dikejar cari gitu. Cuma permasalahannya bagaimana dengan angka yang nanti hasil perkalian itu sampai ribuan. Nah, itu kan bikin agak repot. Kita bisa menggunakan bantuan triple Pythagoras. Nah, apa sih triple Pythagoras itu? Tri 3 ya. Maka triple Pythagoras adalah rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pythagoras tadi yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Perhatikan, misal di sini nih yang sering terpakai di sini 4 ya. Yang 2 ini juga pernah terpakai tapi yang lebih sering yang 4 baris ini dan kelipatannya. Berarti di sini 6, 8, 10 misalkan ya. Perhatikan, kita akan menguji apakah memang memenuhi dalil Pythagoras atau enggak. Nah, kita lihat yang ini nih. Barisan ini yang ketiga. Maka dalilnya kan yang terpanjang berarti si A di sini ya, karena dia paling panjang. 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, apakah 625 itu sama dengan 49 ditambah 576? Nah, ternyata sama beneran. Maka si 72425 itu memenuhi dalil Pythagoras sehingga dia masuk ke dalam kategori triple Pythagoras. Yang lain boleh dicoba sendiri ya untuk pasangan yang lainnya. Nah, pasangan triple itu berlaku juga buat kelipatan ya, kayak tadi tuh 3, 4, 5 yang paling atas nih. Ternyata ada coba 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 itu adalah kelipatan dari 3, 4, 5. Nah, lebih detailnya kita nanti penyelesaian di dalam soal ya. Nah, lihat di sini ada soal tantangan ya. Tantangan yang terkait dengan Pythagoras ya. Nanti kita mengaplikasikan kapan sih penerapan triple tadi dimanfaatkan. Oke, perhatikan. Perhatikan gambar di samping, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Nah, ini ada 2 segitiga ya, siku-siku. Yang pertama ABC. Nah, ada juga nanti terkait dengan penerapannya ya. Nah, di sini BC-nya 24. Nah, di sini BC-nya 24. Ada titik D terletak pada AB, ini yang ini ya. Sehingga di sini diketahui lagi CD adalah 25. Nah, AC 40 cm ya semua ya. Pertanyaannya adalah panjang AD berapa? Ini X berapa ya? Perhatikan baik-baik, di sini saya ubah warnanya mungkin kuning ya. Nah, pertama kita lihat segitiga dari BDC. Kalian lihat segitiga BDC. Sudah ya. Di sini siku-siku. Di sini 24 ya. Di sini 25. Maka kalau pakai triple tadi, si DB langsung otomatis pasangan 24 dan 25 adalah 7. Ya, kita udah dapat BD 7. Ya, BD ini 7 ya. Nah, perhatikan sekarang segitiga yang besar. Di sini ada 40
24 di sini AB. Nah, perhatikan ya. AB itu, nah kita lihat nih, 40, 24. Di triple nggak ada loh, Bu. Baik, ini di sini pentingnya penerapan dari triple Pythagoras tadi ya. Antara 40 dan 24 itu FPB-nya berapa? Jadi sama-sama bisa dibagi bilangan apa yang besar ya. 4 boleh ya, dibagi 4 juga bisa. Dibagi 4, dibagi berapa lagi di sini? Dibagi 8 bisa ya, dibagi 8. Nah, kalau ada lagi bisa cari lagi yang lebih besar lagi ya. Dibagi 8 dapat 5. Dibagi 8 dapat 3. Nah, ada pasangan 3 dan 5. Cek tabel yang barusan tuh, tabel triple, pasangan 3 dan 5 adalah 4. Kalau tadi dibagi 8, nah ini dikali 8. Maka panjang AB adalah 32. Nah, gampang ya, dibandingkan kalian harus mencari, wah 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, nanti ditarik akar lagi, itu agak panjang. Nah, kita ambil simpelnya seperti ini. Oke, kita sudah punya AB sepanjang 32 dan BD sepanjang 7. Maka panjang AD adalah sisanya. 32 dikurangi 7 adalah 25 cm. Oke, itu untuk penyelesaian soal tantangan. Baik, kita lanjutkan ya. Wah, lanjut. Nah, kita mulai mengenal nih jenis-jenis segitiga. Nah, jika C tadi adalah sisi terpanjang pada segitiga, nih seperti ini ya, maka berlaku kalau sama yang tadi itu dalil Pythagorasnya itu, maka berlaku kalau segitiga ABC tersebut adalah segitiga siku-siku jika C kuadrat sama nilainya dengan jika ditambahkan A kuadrat dan B kuadrat. Tapi jika si C kuadratnya nilainya lebih kecil dibandingkan jika A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia jenisnya adalah segitiga lancip ya. Dan terakhir pastinya kalau misalnya nilai C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat dan B kuadrat, maka kategori jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Oke, di sini kita mau lihat nih, manakah di antara ketiga kelompok bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, lancip maupun tumpul ya. Kita bahas. Yang pertama nih ada spillnya ya, ada siku-siku, lancip, dan tumpul. Yang pertama 13, 9. Nah, 13, 9, 11. Berarti yang paling panjang kan si 13 kan? Nah, kita cek 13 kuadrat itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, ini 169. Di sini 81, 121. Hasilnya 169. Nah, di sini 2, terus 10, 202 ya. Nah, ternyata dia nilainya lebih besar A kuadrat tambah B kuadrat, berarti termasuk dalam segitiga lancip. Nah, yang kedua. Nah, di sini yang terpanjang berarti 17. Fokus kalian di 17. 17 kuadrat itu apakah nilainya nanti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini 289 ya. Boleh dicek lagi ya. 64 tambah berapa nih? 225. Di sini 9. Ya. Di sini 8. Di sini 2. Wah, sama ternyata. Maka di sini masuk kategori segitiga siku-siku. Oke, yang terakhir. Di situ yang terpanjang adalah 16. Apakah 16 kuadrat itu lebih atau kurang ya, atau sama dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat? Di sini 256 sama dengan bukan sama dengan ya. Kita ambil tandanya 144 tambah 25. 256 sama dengan di sini 9 6 169. Oh, ternyata lebih besar yang ini. Lihat tandanya, berarti dia masuk kategori segitiga tumpul. Seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana kita menentukan jenis segitiga menggunakan dalil Pythagoras. Oke. Lanjut. Masih ingat tadi ya ini?
bahwa jika C-nya adalah sisi terpanjang, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Maka langsung saja tentukan mana yang terpanjangnya. Adalah Z ya. Z, wow warnanya. Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti itu. Wow, warnanya hilang. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan pada penerapan teorema Pythagoras pada permasalahan nyata. Di sini ada sebuah gambar dengan narasi dua pesawat tempur melintasi kapal induk. Di sini ada pesawat A yang paling atas dan pesawat B yang di bawahnya. Radar tersebut berlokasi 15 km dari kapal induk. Kapal induk yang mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak, kalau yang paling atas pesawat A berjarak 39 km dan pesawat B berjarak 25 km dari radar. Diminta untuk menentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Di sini ada kaitannya dengan aplikasi Pythagoras. Yang pertama ada dua buah segitiga siku-siku ya. Di sini segitiga siku-siku yang besar, yaitu kita cari dulu jarak ketinggian pesawat A dengan kapal induk ya. Berarti di sini kita gambarkan ini mirip dengan segitiga siku-siku. Kita gambarkan di sini ini 39, di sini kita cari di sini kapal induknya ya, kita simbolkan K, di sini pesawat A dan di sini radar. Radar dengan kapal induk berjarak 15 km. Yang ini 39 km. Nah, di sini ada angka 39, 39 dan 15. FPB-nya kita pakai triple aja ya, FPB-nya itu 3, yang ini juga 3. Maka nanti hasilnya pun dikali 3 ya. 39 bagi 3 itu 13, 15 bagi 3 itu 5, maka pertemanan triple Pythagoras dari 13 dan 5 adalah 12 nih ya, pola triple Pythagoras. Nah, 12 kali 3 36. Maka jarak pesawat A ke kapal induk adalah setinggi 36 km. Sekarang kita cari jarak pesawat B dengan kapal induk. Diketahui radar dengan kapal induknya sendiri 15 dan jarak radar dengan pesawat B adalah 25 km. FPB dari 25 dengan 15 adalah 5. Ini juga 5 ya. Ini 25 bagi 5 itu 5, 15 bagi 5 itu 3. Ada pola 3, 5, maka temennya 4. 4 kalikan di sini FPB-nya ya. 5 sama dengan 20 ya. Jadi jarak antara A dan B dari ujung atas ke bawah kan tadi 36. Sedangkan dari B ke kapal induknya itu 20. Sehingga dari pesawat A ke B adalah 26 dikurang 36 dikurang 20 adalah 16 km ya. Itu jawaban untuk soal penerapan teorema Pythagoras pada kasus pesawat radar ini ya, 16 km. Baik. Melatih ya, setelah memahami bagaimana cara menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku dengan mengaplikasikan triple Pythagoras untuk mempermudah, sekarang saatnya kalian berlatih sendiri. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ini pertanyaannya ya. Oke, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.